Ini mengisahkan seorang pemuda bernama Dharma yang tanpa sengaja menemukan jubah siluman, sebuah pusaka misterius yang diakini memiliki kekuatan luar biasa. Jubah itu konon hanya memilih pemiliknya dan memberikan kekuatan yang melampaui batas manusia, tetapi di balik kehebatannya, tersimpan kutukan kelam yang mengikat pemakainya dengan nasib yang tragis. Sejak mengenakan jubah tersebut, Dharma mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Mari lanjut ke kisah lengkapnya. Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi hutan belantara dan pegunungan berkabut, terdapat legenda kuno tentang sebuah jubah misterius yang konon memiliki kekuatan siluman. Jubah itu dikatakan terbuat dari benang gaib yang ditenun oleh makhluk tak kasat mata, dikaruniai kemampuan untuk mengubah pemakainya menjadi sosok lain yang berbeda dari dirinya sendiri. Tidak ada yang tahu pasti bagaimana jubah itu pertama kali muncul. Namun kisah tentangnya telah diwariskan turun-temurun oleh para tetua desa yang percaya bahwa benda itu adalah berkah sekaligus kutukan. Konon, jubah itu pertama kali dibuat oleh seorang pertapa sakti yang memiliki kemampuan menaklukkan dunia gaib. Dengan kesaktiannya, ia menenun kain dari benang yang berasal dari dimensi lain, menjadikannya sesuatu yang tidak hanya kasat mata tetapi juga hidup. Ketika jubah itu dikenakan, pemakainya tidak hanya akan berubah rupa, tetapi juga mendapatkan kekuatan yang melebihi batas manusia. Namun, di balik istimewaan itu, ada konsekuensi yang mengerikan. Pemakainya perlahan akan kehilangan jati dirinya. Seorang pelancong yang tersesat di hutan mengaku pernah melihat bayangan samar seorang lelaki berbaju hitam yang berubah wujud menjadi harimau ketika bulan purnama. Para tetua desa memperingatkan bahwa itulah pengaruh jubah siluman, sebuah benda yang tidak boleh dimiliki oleh sembarang orang. Mereka percaya bahwa jubah itu hanya bisa digunakan oleh mereka yang cukup kuat untuk menahan pengaruhnya, atau mereka yang telah memiliki ilmu tinggi. Jika tidak, pemakai jubah itu akan kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Legenda juga menyebutkan bahwa jubah tersebut memiliki kehendaknya sendiri. Ia akan memilih siapa yang pantas mengenakannya. Seringkali muncul di hadapan orang-orang yang hatinya dipenuhi oleh ambisi atau dendam. Tidak jarang, orang yang mencoba mengambilnya dengan paksa akan mengalami kejadian aneh. Ada yang menghilang secara misterius, ada pula yang tiba-tiba berubah menjadi makhluk buas tanpa dapat kembali ke wujud semula. Dahulu kala, seorang raja yang haus akan kekuasaan pernah mengirim prajuritnya untuk mencari jubah siluman. Ia percaya bahwa dengan memilikinya, ia dapat mengalahkan kerajaan-kerajaan lain dan menjadi penguasa tunggal di seluruh negeri. Namun, setiap prajurit yang dikirimnya tidak pernah kembali. Hingga akhirnya, sang raja sendiri memutuskan untuk mencarinya. Ketika ia menemukannya, ia tidak sadar bahwa keinginannya yang besar akan kekuasaan justru menjadi hukuman bagi dirinya sendiri. Saat jubah itu dikenakan, tubuhnya mulai bergetar hebat, seolah ada kekuatan lain yang mencoba mengambil alih dirinya. Awalnya ia merasa luar biasa kuat, tetapi perlahan-lahan pikirannya mulai dikuasai oleh bisikan-bisikan yang mengerikan. Ia mulai kehilangan kesadaran, dan sebelum ia bisa melepas jubah itu, tubuhnya telah berubah menjadi sosok yang bukan lagi manusia. Para pengawalnya hanya bisa menyaksikan dalam ketakutan saat sang raja menghilang ke dalam kegelapan malam, dan sejak saat itu, ia tidak pernah terlihat lagi. Kisah itu menjadi peringatan bagi siapa saja yang berani mencoba memiliki jubah siluman. Para tetua desa memperingatkan bahwa benda itu tidak sekadar kain biasa, melainkan sesuatu yang memiliki jiwa dan tujuan sendiri. Tidak ada yang tahu di mana jubah itu sekarang berada. Tetapi setiap kali ada kejadian aneh terjadi di desa, orang-orang akan berbisik bahwa jubah siluman mungkin telah menemukan pemilik barunya. Jubah itu tidak bisa dihancurkan, tidak bisa dibakar, dan tidak bisa dipotong oleh senjata apapun. Banyak orang bijak yang mencoba menyegelnya dengan mantra-mantra kuno, tetapi selalu saja ada seseorang yang menemukan cara untuk membangkitkan kekuatannya kembali. Sebab jubah siluman bukan sekadar benda mati, melainkan entitas yang selalu mencari jalan untuk kembali ke dunia manusia. Beberapa pendeta di kuil tertua percaya bahwa jubah itu diciptakan bukan untuk kebaikan atau kejahatan, tetapi untuk menguji hati manusia. Mereka yang memiliki hati yang bersih dan tidak terpengaruh oleh keserakahan mungkin bisa mengenakannya tanpa kehilangan jati diri, tetapi hal seperti itu sangatlah langka. Sejarah telah membuktikan bahwa hampir semua orang yang mengenakan jubah itu akhirnya mengalami nasib buruk. Di desa yang sama, seorang pemuda bernama Dharma mendengar kisah tentang jubah siluman sejak ia masih kecil. Ia selalu bertanya-tanya apakah legenda itu benar adanya atau hanya cerita untuk menakut-nakuti anak-anak agar tidak berbuat curang. Namun,
Rasa penasarannya semakin besar seiring bertambahnya usia. Hingga suatu hari, sebuah peristiwa tak terduga membawanya pada sebuah petualangan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Tanpa menyadari bahaya yang mengintai, Dharma memutuskan untuk mencari jubah siluman. Ia tidak percaya pada kutukan atau legenda. Ia hanya ingin membuktikan bahwa cerita yang ia dengar hanyalah mitos belaka. Namun, apa yang ia temukan dalam perjalanannya jauh lebih mengerikan daripada yang pernah ia bayangkan. Karena begitu jubah itu ditemukan, tidak ada jalan untuk kembali. Di tengah malam yang sunyi, Dharma memulai perjalanannya ke dalam hutan lebat, tempat yang disebut-sebut sebagai lokasi tersembunyinya jubah siluman. Ia membawa lentera kecil, pedang warisan ayahnya, dan sebuah kantong berisi bekal seadanya. Udara malam terasa dingin menusuk, dan suara dedaunan yang bergesekan dengan angin membuat suasana semakin mencekam. Ia tidak tahu pasti kemana harus pergi, tetapi bisikan dari legenda yang ia dengar sejak kecil menuntunnya ke sebuah tempat yang disebut sebagai Tanah Tanpa Bayangan. Menurut cerita para tetua desa, Tanah Tanpa Bayangan adalah sebuah lembah tersembunyi di mana matahari tidak pernah bersinar secara langsung. Kabut tebal selalu menyelimuti tempat itu, membuat siapapun yang masuk ke dalamnya sulit untuk menemukan jalan keluar. Konon, lembah itu adalah pintu gerbang menuju dunia lain, tempat di mana makhluk-makhluk siluman berkumpul dan berbisik dalam kegelapan. Hanya mereka yang memiliki tekad yang kuat yang bisa melewatinya tanpa kehilangan akal. Saat Dharma semakin dalam memasuki hutan, ia mulai merasa ada sesuatu yang mengawasinya. Setiap langkah yang ia ambil terasa semakin berat, seolah-olah ada kekuatan yang menahannya untuk terus maju. Ia melihat bayangan-bayangan bergerak di antara pepohonan, tetapi ketika ia mencoba menajamkan pandangan, tidak ada apa-apa di sana. Namun, nalurinya berkata bahwa ia tidak sendirian. Ia hanya bisa berharap bahwa yang mengawasinya bukanlah makhluk yang ingin mencelakainya. Langkah-langkahnya membawanya ke sebuah jalan setapak yang dipenuhi batu-batu berlumut. Di ujung jalan, terdapat sebuah gerbang kayu yang sudah lapuk, tertutup oleh sulur-sulur tanaman liar. Di balik gerbang itu, ia melihat sebuah papan kayu tua yang bertuliskan aksara kuno. Ia tidak bisa membacanya, tetapi entah mengapa, hatinya merasa resah. Seolah-olah ada sesuatu di balik gerbang itu yang tidak ingin ditemukan. Namun, rasa penasarannya lebih kuat daripada ketakutannya. Saat ia melangkah melewati gerbang, suara aneh mulai terdengar di sekelilingnya. Suara itu bukan suara angin, bukan pula suara binatang. Itu adalah suara bisikan, suara yang seolah berbicara langsung ke dalam pikirannya. "Kau tidak seharusnya ada di sini," bisik suara itu, lirih tetapi jelas. Dharma berhenti sejenak, mencoba mengabaikan suara tersebut. Ia meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah ilusi akibat kelelahan dan ketakutan. Setelah berjalan beberapa langkah, ia melihat sesuatu yang membuatnya tercekat. Di tanah, terdapat jejak kaki yang samar, seolah-olah ada seseorang yang baru saja berjalan melewati tempat itu. Namun, yang membuatnya merinding adalah bentuk jejak tersebut. Tidak seperti jejak manusia biasa. Jejak itu lebih besar, lebih dalam, dan memiliki bentuk yang aneh, seolah-olah ditinggalkan oleh makhluk yang bukan berasal dari dunia manusia. Dharma menelan ludahnya. Ia ingin berbalik dan pergi, tetapi sesuatu di dalam dirinya mengatakan bahwa ia harus melanjutkan perjalanan. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menguatkan hatinya. Jika legenda tentang jubah siluman itu benar, maka ia tidak boleh menyerah hanya karena rasa takut. Ia harus mencari tahu sendiri apakah jubah itu benar-benar ada atau hanya dongeng belaka. Semakin ia melangkah maju, semakin banyak tanda-tanda aneh yang ia temui. Pohon-pohon di sekitarnya memiliki bentuk yang tidak wajar. Beberapa di antaranya tampak seolah memiliki wajah yang sedang mengamati. Tanah yang ia pijak terasa lebih lembut, seakan ada sesuatu yang bergerak di bawahnya. Di kejauhan, ia melihat sebuah cahaya redup, seperti nyala api kecil yang melayang di udara. Dharma tahu bahwa itu bukan api biasa. Itu adalah sesuatu yang lain, sesuatu yang tidak ia pahami. Tiba-tiba, angin kencang bertiup, membuat daun-daun kering beterbangan di sekelilingnya. Dari dalam kegelapan, terdengar suara langkah-langkah cepat yang mendekat. Dharma mencabut pedangnya, bersiap untuk menghadapi apapun yang akan muncul. Namun, saat ia menoleh, tidak ada siapapun di sana. Hanya hutan yang sunyi dan bayangan yang bergerak di balik pepohonan.
Dharma mulai bertanya-tanya apakah keputusannya untuk datang ke tempat ini adalah kesalahan. Saat ia berdiri di tengah hutan, tiba-tiba ia merasakan sesuatu menyentuh bahunya. Ia tersentak dan berbalik dengan cepat, tetapi tidak ada siapapun di sana. Namun, saat ia menunduk, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya hampir berhenti berdetak. Di tanah, tepat di depan kakinya, terdapat sehelai kain hitam panjang yang tampak seperti bagian dari sebuah jubah. Ia memungutnya dengan tangan gemetar, menyadari bahwa ia mungkin baru saja menemukan jejak keberadaan jubah siluman yang legendaris itu. Dharma menatap kain hitam di tangannya dengan perasaan campur aduk. Bulu kuduknya meremang saat merasakan teksturnya yang aneh, lembut seperti sutra, tetapi seakan berdenyut dengan energi tak kasat mata. Ia mencoba meremas kain itu, namun setiap kali jemarinya menggenggam, kain tersebut terasa seperti asap yang hampir menghilang di antara celah-celah jarinya. Hatinya berdebar keras, menyadari bahwa ini bukan kain biasa. Ini adalah sesuatu yang mengandung kekuatan yang tidak berasal dari dunia manusia. Saat ia mencoba memasukkan kain itu ke dalam kantongnya, tiba-tiba udara di sekelilingnya berubah. Suhu menurun drastis, dan embusan angin dingin menerpa tubuhnya dengan ganas. Hutan yang tadi sunyi kini dipenuhi suara gemerisik yang terdengar seperti bisikan. Dharma menoleh ke segala arah, mencoba mencari sumber suara tersebut, namun tidak ada siapapun di sana. Hanya pepohonan raksasa yang tampak lebih gelap dari sebelumnya, seakan menutupi sesuatu yang tidak boleh dilihat oleh manusia biasa. Bisikan itu semakin jelas, memenuhi telinganya dengan suara yang tidak ia mengerti. Namun, perlahan, suara-suara itu mulai membentuk kata-kata yang dapat ia pahami. Kau telah menemukan awal dari akhir. Kau telah menyentuh sesuatu yang seharusnya tetap tersembunyi. Dharma menelan ludah, merasakan gelombang ketakutan yang merayapi tubuhnya. Ia ingin berlari, tetapi kakinya terasa berat, seolah-olah ada kekuatan yang mengikatnya di tempat. Tiba-tiba, dari antara pepohonan, muncul bayangan yang lebih gelap daripada malam itu sendiri. Bentuknya tidak jelas, seakan terbuat dari kabut hitam yang terus bergerak tanpa bentuk pasti. Bayangan itu melayang mendekat dengan gerakan yang tidak wajar, seakan melawan hukum alam. Dharma mencoba mengangkat pedangnya, tetapi entah mengapa, lengannya terasa lumpuh, tidak mampu bergerak seperti biasa. Ia hanya bisa berdiri diam, menatap makhluk itu dengan mata membelalak. Bayangan itu berhenti tepat di hadapannya. Lalu tanpa suara, sesuatu yang menyerupai tangan terjulur dari kegelapan. Dharma ingin mundur, tetapi tubuhnya tetap terpaku. Jantungnya berdegup kencang saat bayangan itu mengangkat kain hitam yang ada di tangannya, seolah-olah sedang menelitinya. Suara bisikan kembali terdengar, kali ini lebih jelas. Kain ini bukan milikmu, namun, kau telah dipilih. Dharma tidak mengerti maksudnya, tetapi ia tahu satu hal, ia telah melangkah terlalu jauh untuk mundur sekarang. Perlahan, bayangan itu mulai menghilang, seperti asap yang tertiup angin. Namun, sebelum benar-benar lenyap, ia meninggalkan sebuah tanda di tanah, sebuah simbol aneh yang tampak bersinar dalam gelap. Dharma menatap tanda itu dengan ngeri, menyadari bahwa ia telah terikat dengan sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya sendiri. Ia mencoba mengingat bentuk simbol tersebut, tetapi semakin lama ia menatapnya, semakin samar dan sulit diingat. Seakan-akan simbol itu tidak ingin dipahami oleh manusia biasa. Dharma menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya. Ia tahu bahwa ia tidak bisa kembali begitu saja ke desanya tanpa membawa jawaban. Legenda tentang jubah siluman bukanlah sekadar dongeng belaka. Itu adalah sesuatu yang nyata, sesuatu yang memiliki kekuatan yang melampaui akal manusia. Namun, apakah ia benar-benar siap untuk menghadapi rahasia yang tersembunyi di balik jubah itu? Ia memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya, meskipun ketakutan masih menguasai hatinya. Ia mengikuti jalan setapak yang semakin gelap, dengan hanya nyala lentera kecil sebagai penerangnya. Setiap langkah yang ia ambil terasa seperti berjalan di ambang dunia yang berbeda, sebuah dunia yang tidak sepenuhnya milik manusia. Suara bisikan masih terdengar samar di kejauhan, seakan mengawasinya, menunggu langkah selanjutnya. Tak lama kemudian, ia sampai di sebuah dataran luas yang dikelilingi oleh batu-batu besar. Di tengah-tengah dataran itu, berdiri sebuah altar tua yang dipenuhi ukiran-ukiran kuno. Dharma merasa seakan tempat ini telah menunggunya sejak lama. Ia melangkah mendekati altar tersebut.
Tangannya gemetar saat ia menyentuh permukaannya yang dingin. Tiba-tiba, tanah di bawahnya bergetar, dan dari balik altar, sesuatu mulai muncul perlahan-lahan. Sebuah peti kayu tua yang dihiasi dengan rantai besi kini berdiri di hadapannya. Dharma bisa merasakan aura kuat yang terpancar dari peti tersebut. Ia tahu bahwa di dalamnya mungkin tersimpan sesuatu yang lebih berbahaya daripada yang bisa ia bayangkan. Namun, rasa penasarannya terlalu besar untuk diabaikan. Dengan tangan gemetar, ia mengulurkan tangannya ke arah rantai yang mengikat peti itu, bersiap untuk membuka kunci dari misteri yang selama ini tersembunyi. Dharma menatap peti kayu tua itu dengan napas yang tersengal. Rantai besi yang mengikatnya tampak berkarat, tetapi masih terasa kuat seolah-olah telah disihir untuk menjaga sesuatu di dalamnya tetap terkunci. Cahaya bulan yang redup membuat ukiran-ukiran kuno di permukaan kayu terlihat semakin menakutkan. Setiap garis ukiran membentuk pola aneh yang seolah berdenyut perlahan, seakan hidup di bawah sentuhan matanya. Dharma merasakan ketegangan merayapi tubuhnya. Sebuah perasaan bahwa apapun yang tersembunyi di dalam peti ini bukanlah sesuatu yang boleh disentuh oleh sembarang orang. Tangan Dharma gemetar saat mencoba menarik rantai besi itu. Namun, begitu jemarinya menyentuh logam dingin tersebut, suara gemuruh bergema di sekelilingnya. Tanah di bawahnya tiba-tiba bergetar, seperti ada sesuatu yang sedang bangkit dari kedalaman bumi. Dharma melangkah mundur. Matanya menatap sekeliling dengan waspada. Dari celah-celah batu besar yang mengelilingi dataran itu, asap hitam mulai mengepul perlahan, membentuk siluet-siluet yang tampak seperti bayangan manusia. Bisikan kembali terdengar, kali ini lebih kuat, memenuhi setiap sudut udara dengan suara-suara yang saling bertumpang tindih. Peti ini bukan untuk tangan manusia. Pergilah sebelum terlambat. Kau belum siap menghadapi apa yang ada di dalamnya. Dharma menggigit bibirnya. Ia tahu bahaya yang mengintai, tetapi ia juga menyadari bahwa tidak ada jalan kembali. Jika ia berhenti sekarang, ia tidak akan pernah menemukan kebenaran tentang jubah siluman yang telah menyeretnya ke dalam petualangan ini. Ketika Dharma mencoba menguatkan tekadnya, rantai-rantai besi yang mengikat peti itu mulai bergerak sendiri. Suara gesekan logam menggema di udara, seolah-olah ada kekuatan tak kasat mata yang tengah berusaha membukanya. Dharma menahan napas, tangannya menggenggam pedangnya erat-erat. Tiba-tiba, dari dalam peti, terdengar suara lirih. Sebuah suara yang terdengar seperti seseorang yang tengah merintih kesakitan. Jantung Dharma berdegup kencang. Ia tahu bahwa ia tidak sendirian di tempat ini. Suara itu terus berulang, semakin jelas dan menyerupai tangisan seseorang yang terperangkap dalam penderitaan yang tak terbayangkan. Ia melangkah lebih dekat, mencoba melihat apakah ada sesuatu yang bergerak di dalam peti itu. Namun, sebelum ia bisa bertindak lebih jauh, bayangan hitam yang tadi mengepul dari celah-celah batu tiba-tiba menyatu menjadi sosok tinggi yang berdiri di hadapannya. Sosok itu tidak memiliki wajah, hanya kegelapan yang berputar tanpa bentuk. Tetapi dari dalam kegelapan itu, dua mata merah menyala, menatap Dharma dengan tatapan yang seolah mampu melihat ke dalam jiwanya. Kau telah melangkah terlalu jauh, dan sekarang, kau harus membayar harga untuk keberanianmu. Suara sosok itu bergema di udara, bukan hanya terdengar di telinga Dharma tetapi juga terasa langsung menghantam pikirannya. Dharma menggertakkan giginya. Ia tahu bahwa melawan makhluk seperti ini tidak akan mudah. Namun, ia tidak bisa membiarkan ketakutan menguasainya. Dengan sekuat tenaga, ia mengayunkan pedangnya ke arah sosok hitam itu. Cahaya dari pedang menggores udara, tetapi sebelum bisa menyentuh lawannya, bayangan itu menghilang, bergerak lebih cepat dari yang bisa diikuti mata manusia. Tiba-tiba, Dharma merasakan sesuatu mencengkeram bahunya. Ia berbalik, tetapi tidak melihat apapun. Namun, rasa dingin yang menembus kulitnya memberitahu bahwa sesuatu telah menyentuhnya, sesuatu yang tidak berasal dari dunia ini. Sebelum ia bisa bereaksi, tubuhnya terasa berat, seakan ada beban tak terlihat yang menekan punggungnya. Dharma jatuh berlutut, napasnya tersengal, dan di saat itu, suara lirih dari dalam peti semakin keras, berubah menjadi jeritan yang menggema di seluruh dataran. Peti itu mulai terbuka sedikit demi sedikit, dan dari celah sempitnya, Dharma melihat kilatan cahaya ungu yang menyilaukan. Cahaya itu bukan cahaya biasa. Ia berdenyut dengan aura yang mengerikan, seakan merupakan bagian dari kekuatan yang tidak boleh dilepaskan ke dunia. Dharma mencoba bangkit, tetapi tekanan dari bayangan tak terlihat itu semakin kuat. Ia harus menemukan cara untuk melepaskan diri,
sebelum sesuatu yang lebih buruk keluar dari dalam peti itu. Dharma memejamkan matanya, mencoba berkonsentrasi. Ia ingat ajaran gurunya tentang mengendalikan energi di dalam tubuhnya. Jika ia bisa memusatkan kekuatannya, mungkin ia bisa melawan tekanan ini. Dengan napas teratur, ia memfokuskan seluruh tenaganya ke dalam satu titik di tubuhnya. Perlahan, tekanan yang menekannya mulai berkurang. Dalam satu gerakan cepat, Dharma melompat ke belakang dan mengayunkan pedangnya ke arah peti. Namun, sebelum bilahnya bisa menyentuh kayu tua itu, ledakan cahaya ungu menyelimuti seluruh dataran. Dharma tersentak ke belakang. Tubuhnya terlempar ke udara sebelum jatuh keras di tanah. Saat ia membuka matanya, peti itu telah terbuka sepenuhnya, dan dari dalamnya, sesuatu yang tak pernah ia duga mulai bangkit dari kegelapan. Dharma terguncang saat gelombang energi gelap yang keluar dari peti tua itu menyapu seluruh dataran. Udara di sekitarnya berubah menjadi lebih berat, dipenuhi dengan tekanan yang membuatnya sulit bernapas. Kilatan cahaya ungu yang sebelumnya hanya terlihat samar kini semakin jelas, membentuk pusaran energi yang berputar dengan kecepatan yang mengerikan. Dari dalam peti yang telah terbuka, sebuah sosok perlahan bangkit. Sosok yang tampaknya telah tertidur selama berabad-abad, terpenjara dalam kegelapan yang tidak seharusnya dilepaskan. Dharma mencoba bangkit meski tubuhnya masih terasa nyeri akibat benturan keras sebelumnya. Matanya menatap tajam ke arah sosok yang mulai mengambil bentuk nyata di hadapannya. Awalnya, sosok itu hanyalah bayangan yang bergetar seperti asap, tetapi semakin lama, semakin jelas terlihat bahwa makhluk ini memiliki bentuk manusia. Namun, ada sesuatu yang janggal. Kulitnya tampak lebih pucat dari mayat, matanya kosong dan hitam legam, tanpa sedikit pun cahaya kehidupan. Tanah di sekitarnya mulai merekah. Retakan-retakan besar muncul seiring dengan kebangkitan sosok itu. Suara gemuruh menggema di udara, seolah-olah bumi sendiri menolak kehadiran makhluk ini. Dharma merasakan bulu kuduknya berdiri ketika suara tawa rendah terdengar dari sosok tersebut. Tawa yang terdengar seperti berasal dari dunia lain, penuh dengan kebencian yang tak terbayangkan. "Kau telah membebaskanku setelah sekian lama." Suara sosok itu berat dan dalam, bergema seakan berasal dari berbagai arah sekaligus. Dharma menggenggam pedangnya lebih erat. Ia tidak tahu siapa atau apa yang telah ia bangkitkan, tetapi nalurinya memberitahu bahwa ia berada dalam bahaya yang lebih besar dari sebelumnya. Sosok itu mulai melangkah mendekati Dharma. Setiap jejak langkahnya membuat tanah di bawahnya menghitam seolah-olah diserap oleh kegelapan. Dengan setiap gerakan, udara di sekitar mereka semakin mendingin, dan Dharma bisa merasakan bahwa energi jahat yang mengelilingi tempat ini semakin kuat. Tidak ada keraguan lagi, ini bukan makhluk biasa, melainkan sesuatu yang seharusnya tidak pernah kembali ke dunia ini. Dharma mengayunkan pedangnya dengan cepat, mencoba menyerang sebelum sosok itu sempat berbuat sesuatu. Namun, sebelum bilahnya bisa menyentuh lawan, angin kencang tiba-tiba berhembus, mendorongnya ke belakang dengan kekuatan yang luar biasa. Dharma terhuyung dan hampir jatuh. Tetapi ia berhasil menancapkan pedangnya ke tanah untuk menahan dirinya tetap berdiri. Sosok itu tidak tersentuh, bahkan tidak bergeming, hanya menatapnya dengan ekspresi yang sulit diartikan. Begitu lemahnya manusia sekarang, sosok itu berbisik, meskipun suaranya tetap terdengar jelas di telinga Dharma. "Kalian bahkan tidak mengerti apa yang telah kalian lakukan. Membuka peti ini adalah kesalahan terbesarmu." Dharma tidak menjawab, tetapi pikirannya berputar dengan cepat, mencari cara untuk menghadapi makhluk ini. Jika ia benar-benar sekuat yang dikatakannya, maka pertarungan ini tidak akan mudah. Namun, ia tidak bisa mundur sekarang. Dengan napas teratur, Dharma menyiapkan kuda-kuda, menunggu pergerakan selanjutnya dari sosok misterius itu. Tanpa peringatan, sosok itu mengangkat tangannya, dan dalam sekejap, bayangan hitam melesat dari tubuhnya, berubah menjadi rantai berwarna gelap yang bergerak seperti ular hidup. Dharma berusaha menghindar, tetapi rantai itu terlalu cepat. Sebelum ia bisa melompat ke samping, salah satu rantai melilit kakinya, menariknya ke tanah dengan kekuatan yang luar biasa. Dharma berteriak saat tubuhnya terhempas ke tanah. Debu dan batu kecil berterbangan di sekelilingnya. Ia berusaha meronta, mencoba melepaskan diri, tetapi rantai itu semakin erat mencengkeramnya, seolah memiliki kesadaran sendiri. Sosok di depannya tertawa kecil, lalu menarik rantai itu dengan gerakan santai, menyeret Dharma mendekatinya. "Aku telah tertidur begitu lama, dan kini, aku membutuhkan energi untuk kembali pulih sepenuhnya."
ucap sosok itu, matanya yang gelap menatap Dharma dengan keinginan yang mengerikan. Dharma bisa merasakan kekuatannya perlahan terkuras. Tubuhnya menjadi lebih lemah seiring dengan setiap detik yang berlalu. Dengan sisa tenaga yang dimilikinya, Dharma meraih gagang pedangnya yang masih berada dalam genggamannya. Ia menutup matanya sejenak, berusaha mengumpulkan seluruh energi yang tersisa. Jika ia tidak bertindak sekarang, semuanya akan berakhir. Dengan satu teriakan penuh tekad, ia mengayunkan pedangnya ke arah rantai yang mencengkeramnya, memotongnya dengan kekuatan terakhir yang ia miliki. Terdengar suara letupan keras saat rantai itu putus, disertai dengan jeritan melengking dari sosok misterius itu. Dharma terlempar ke belakang, tetapi kali ini, ia berhasil segera bangkit dan menyiapkan diri. Ia telah berhasil membebaskan diri, tetapi ia tahu bahwa ini baru permulaan. Di hadapannya, sosok itu mulai berubah. Tubuhnya bergetar dengan amarah yang semakin besar. "Kau akan menyesali ini," bisiknya, sebelum seluruh tubuhnya berubah menjadi bayangan pekat yang menyelimuti langit. Dharma menatapnya dengan mata penuh tekad. Ia tahu bahwa pertarungan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Bayangan pekat yang menyelimuti langit semakin membesar, menciptakan pusaran hitam yang berputar di atas kepala Dharma. Udara di sekitar berubah menjadi lebih dingin dan berat, seolah-olah seluruh alam sedang menahan napas menyaksikan kebangkitan kekuatan yang telah lama tersembunyi. Sosok yang tadinya hanya berupa bayangan kini mulai mengambil bentuk nyata. Tubuhnya membesar dengan mata yang menyala merah, penuh dengan amarah yang telah lama terpendam. Dharma berdiri tegap, meski napasnya masih berat akibat pertarungan sebelumnya. Tangannya yang menggenggam pedang mulai terasa gemetar, bukan karena ketakutan, tetapi karena energi gelap yang merasuk ke dalam tubuhnya, mencoba melemahkan semangat juangnya. Namun, ia tahu bahwa menyerah bukanlah pilihan. Jika ia tidak bertarung sekarang, dunia akan jatuh ke dalam kegelapan yang tak terbayangkan. "Manusia bodoh!" Suara sosok itu menggema di udara, bercampur dengan suara petir yang menyambar di kejauhan. "Kau pikir kau bisa mengalahkanku hanya dengan sepotong besi usang? Aku adalah kegelapan yang telah ada sejak zaman dahulu. Aku adalah kehancuran yang tak terelakkan." Tanpa memberi kesempatan bagi Dharma untuk menjawab, sosok itu mengangkat tangannya ke udara. Dari telapak tangannya yang hitam pekat, muncul aliran bayangan yang melesat dengan kecepatan luar biasa. Dharma hanya memiliki sepersekian detik untuk bereaksi. Dengan segenap kekuatan yang tersisa, ia melompat ke samping, menghindari serangan yang menghantam tanah dengan keras, menciptakan kawah besar yang mengepul dengan asap hitam. Dharma mendarat dengan satu lutut di tanah. Matanya terpaku pada sosok tersebut. Ini bukanlah lawan biasa. Ini adalah kekuatan yang telah terpenjara selama berabad-abad, menunggu saat yang tepat untuk kembali ke dunia ini. Dharma menggertakkan giginya. Ia harus menemukan cara untuk menghentikannya, atau segalanya akan musnah. Sang kegelapan tidak memberi Dharma kesempatan untuk berpikir lebih lama. Dengan kecepatan yang mustahil untuk ukuran tubuhnya yang besar, ia melesat ke depan, tangannya yang menyerupai cakar siap mencabik-cabik Dharma dalam sekejap. Namun, Dharma sudah siap. Ia memutar tubuhnya dengan cepat, mengayunkan pedangnya dalam lintasan melingkar. Bilah pedangnya yang bersinar menghantam tangan sosok itu, menciptakan percikan cahaya yang menyilaukan. Teriakan menggelegar terdengar saat tangan makhluk itu mundur, seakan merasakan sakit yang luar biasa. Dharma tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Dengan sekuat tenaga, ia menyerang kembali, mengarahkan pedangnya ke jantung sosok tersebut. Namun, sebelum bilahnya bisa menusuk lebih dalam, angin kencang kembali berhembus, menghantamnya dengan kekuatan yang membuat tubuhnya terlempar ke belakang. Dharma jatuh terguling di tanah, tetapi ia segera bangkit kembali. Ia tidak bisa menunjukkan kelemahan, tidak sekarang. Sosok itu menggeram, mengusap dada tempat pedang Dharma sempat menyentuhnya. Untuk pertama kalinya, ada ekspresi ragu di wajahnya. "Kau tidak seperti manusia lain," gumamnya. Matanya yang merah menyala menatap Dharma dengan ketertarikan baru. "Ada sesuatu dalam dirimu, sesuatu yang tidak seharusnya ada pada manusia biasa." Dharma tidak menjawab, tetapi ia merasakan sesuatu yang aneh di dalam dirinya. Sejak awal pertarungan ini, tubuhnya terasa berbeda. Ada kekuatan yang mengalir dalam dirinya, kekuatan yang sepertinya bukan miliknya. Ia tidak tahu dari mana asalnya, tetapi ia tahu satu hal, ini adalah satu-satunya harapannya untuk menang.
Sang kegelapan tampaknya menyadari perubahan itu juga. Ia tertawa kecil, suaranya bergema di seluruh lembah. Menarik, sangat menarik, katanya sambil melangkah maju. Jika kau memang memiliki kekuatan itu, maka aku akan mengambilnya untuk diriku sendiri. Dalam sekejap, sosok itu menghilang, muncul kembali tepat di hadapan Dharma dengan tangan yang sudah siap mencengkeram lehernya. Dharma nyaris tidak memiliki waktu untuk bereaksi. Ia mencoba mengangkat pedangnya, tetapi terlalu terlambat. Cakar hitam mencengkeram lehernya dengan kuat, mengangkatnya dari tanah. Napasnya terhenti, dunia di sekitarnya mulai berputar. Dharma berusaha melepaskan diri, tetapi cengkeraman itu terlalu kuat. Ia bisa merasakan energi gelap mulai merasuk ke dalam tubuhnya, mencoba menghisap kekuatan yang baru saja ia sadari keberadaannya. Pandangannya mulai kabur, kekuatannya perlahan-lahan menghilang. Namun, di saat itu juga, sesuatu terjadi. Dari dalam dirinya, muncul cahaya yang hangat, bercahaya keemasan, menembus kegelapan yang menyelimutinya. Sosok itu tersentak, melepaskan cengkeramannya dengan teriakan kesakitan. Dharma jatuh ke tanah, terbatuk keras, tetapi cahaya itu masih ada, dan semakin lama, semakin terang. Sang kegelapan mundur beberapa langkah, matanya yang merah membelalak dalam ketakutan. Tidak, ini tidak mungkin, gumamnya. Cahaya itu seharusnya sudah punah. Dharma tidak mengerti apa yang sedang terjadi, tetapi ia tahu satu hal, cahaya ini adalah harapan terakhirnya. Dengan napas terengah, ia bangkit kembali, menatap makhluk itu dengan mata penuh tekad. Aku tidak tahu apa ini, tapi aku tidak akan membiarkanmu menang, katanya dengan suara yang lebih kuat dari sebelumnya. Cahaya itu semakin membesar, menyelimuti tubuhnya seperti perisai yang melindungi dari kegelapan. Dharma bisa merasakan energinya kembali, lebih kuat dari sebelumnya. Ini adalah momen penentuan, dan ia tidak akan menyia-nyiakannya. Dharma berdiri dengan tubuh yang kini bersinar keemasan, bagaikan matahari yang baru terbit di tengah malam yang pekat. Cahaya itu berasal dari dalam dirinya, memancar dengan kekuatan yang tak ia pahami, namun terasa begitu akrab, seolah-olah ia telah mengenalnya sepanjang hidupnya tanpa pernah menyadari keberadaannya. Sang kegelapan, yang sebelumnya begitu angkuh dan penuh keyakinan akan kemenangan, kini tampak mundur dengan sorot mata terkejut bercampur ketakutan. Tidak, tidak mungkin. Cahaya itu seharusnya telah hilang bersama dengan para penjaga terakhir. Geram sosok itu, suaranya bergetar oleh kemarahan yang terselubung dalam kepanikan. Ia menatap Dharma dengan kebencian yang semakin membara, seolah-olah Dharma adalah ancaman yang lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan sebelumnya. Dharma tidak menjawab. Ia sendiri belum memahami apa yang terjadi dalam tubuhnya, tetapi ia tahu bahwa inilah satu-satunya kesempatan untuk melawan. Cahaya keemasan yang mengelilinginya tidak hanya memberikan perlindungan, tetapi juga kekuatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Pedangnya, yang sebelumnya tampak seperti senjata biasa, kini berpendar dengan sinar yang sama, seolah-olah menyatu dengan energinya. Sang kegelapan meraung, marah karena keberadaan cahaya itu yang mengancamnya. Aku tidak akan membiarkanmu mengulang sejarah, teriaknya, sebelum melesat ke arah Dharma dengan kecepatan yang mustahil. Udara di sekitarnya bergetar, membawa serta pusaran bayangan yang pekat dan berat, seakan hendak menelan Dharma sepenuhnya. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Begitu bayangan itu mendekat, cahaya di sekitar Dharma bereaksi dengan sendirinya. Kilatan emas meledak dari tubuhnya, menghancurkan pusaran bayangan yang menyerang. Suara ledakan menggema di udara, memecah keheningan malam yang sebelumnya mencekam. Sang kegelapan terdorong mundur, matanya membelalak tak percaya. Ini tidak mungkin, desisnya dengan suara rendah. Dharma merasakan sesuatu berdesir dalam tubuhnya, sebuah kenangan yang tidak seharusnya ia miliki. Gambaran masa lalu berkelebat dalam pikirannya, seolah-olah cahaya dalam dirinya membuka tabir yang telah lama tersegel. Ia melihat seorang lelaki tua dengan jubah putih panjang, berdiri di puncak bukit yang diterangi matahari pagi. Lelaki itu berbicara kepadanya, tetapi kata-katanya samar, seperti bisikan yang datang dari kejauhan. Cahaya ini bukan milikku, tetapi telah lama tersembunyi dalam garis keturunanku, gumam Dharma pada dirinya sendiri. Ia menatap kedua tangannya yang kini berpendar, menyadari bahwa cahaya ini bukanlah kebetulan,
Ini adalah warisan yang telah lama menunggu saatnya untuk bangkit kembali. Sang Kegelapan, yang kini menyadari bahwa ia tidak bisa mengalahkan Dharma dengan serangan biasa, mengubah taktiknya. Ia mulai mengerahkan seluruh kekuatan kegelapannya, menciptakan pusaran hitam yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Langit menjadi lebih gelap, tanah mulai bergetar, dan suara-suara aneh menggema dari dalam bayangan itu, seakan-akan makhluk-makhluk dari dunia lain sedang bangkit dari tidur panjang mereka. Aku akan menghapusmu dari dunia ini sebelum kau sempat memahami siapa dirimu sebenarnya. Raung Sang Kegelapan, sebelum meluncurkan gelombang hitam yang menyapu ke segala arah. Dharma tidak mundur. Ia menggenggam pedangnya erat-erat, lalu mengayunkannya dengan penuh keyakinan. Cahaya emas meledak dari bilahnya, bertabrakan dengan gelombang hitam yang datang menyerang. Suara benturan dahsyat terdengar, menciptakan gelombang kejut yang mengguncang tanah dan membuat pepohonan di sekitarnya bergoyang liar. Pertarungan antara cahaya dan kegelapan terus berlangsung, menciptakan pemandangan yang mengerikan sekaligus menakjubkan. Namun, semakin lama Dharma bertarung, semakin jelas baginya bahwa cahaya dalam dirinya bukan sekadar kekuatan, melainkan sesuatu yang jauh lebih besar, sebuah kehendak yang telah lama menunggu untuk bangkit kembali. Sang Kegelapan menyadari bahwa kekuatannya mulai melemah. Setiap kali ia menyerang, cahaya Dharma menolak dan menghancurkan bayangan yang ia ciptakan. Ia menggertakkan giginya, tidak mau menerima kenyataan bahwa ia mulai kehilangan kendali atas pertarungan ini. Dharma, yang kini semakin memahami potensi yang tersembunyi dalam dirinya, mulai mengambil kendali penuh atas kekuatannya. Ia menutup matanya sejenak, membiarkan cahaya itu membimbingnya. Dan dalam sekejap, ia menemukan jawabannya. Ia tidak perlu melawan kegelapan dengan kekerasan, tetapi dengan keyakinan yang tak tergoyahkan. Ia membuka matanya kembali, menatap sosok yang berdiri di hadapannya dengan ketenangan yang baru. Kau telah cukup lama menyebarkan kegelapan di dunia ini. Kini saatnya bagi cahaya untuk kembali. Dengan satu ayunan terakhir, Dharma menghempaskan pedangnya ke tanah. Cahaya keemasan meledak dari dalam tubuhnya, menyebar ke seluruh penjuru seperti gelombang yang melanda lautan. Sang Kegelapan menjerit. Tubuhnya mulai terkoyak oleh sinar itu, perlahan-lahan menghilang ke dalam ketiadaan. Saat semuanya berakhir, Dharma berdiri di tengah puing-puing medan pertempuran yang kini sunyi. Langit yang tadinya gelap kembali cerah, dan angin yang bertiup membawa aroma tanah yang segar. Ia menarik napas dalam-dalam, menyadari bahwa pertarungan ini belum sepenuhnya usai. Cahaya dalam dirinya mungkin telah membawanya pada kemenangan hari ini, tetapi ia tahu bahwa perjalanannya masih panjang. Masih banyak yang harus ia pahami tentang dirinya sendiri, tentang jubah siluman yang telah memberinya kekuatan, dan tentang dunia yang masih menyimpan banyak misteri di balik tabirnya. Dengan langkah mantap, ia beranjak pergi, meninggalkan medan pertempuran menuju takdir yang masih belum sepenuhnya terungkap. Dharma melangkah dengan hati-hati, menapaki jalan setapak yang dipenuhi dedaunan kering dan bebatuan tajam. Setelah pertempuran yang nyaris merenggut nyawanya, ia kini dihadapkan pada pertanyaan yang lebih besar. Dari mana asal kekuatan yang baru saja ia gunakan? Cahaya yang meledak dari dalam dirinya bukan hanya kebetulan, melainkan sesuatu yang telah lama tersegel di dalam jubah siluman yang ia kenakan. Namun, apakah itu berkah atau kutukan? Langkahnya terhenti di depan sungai yang mengalir tenang. Ia menatap bayangannya yang terpantul di permukaan air, melihat wajah seorang pemuda yang tampak lebih dewasa daripada sebelumnya. Cahaya yang masih tersisa dalam tubuhnya perlahan meredup, kembali menyatu dengan jubah yang membalut tubuhnya. Dharma menghela napas panjang, mencoba mengingat kembali segala sesuatu yang terjadi sejak ia menemukan jubah ini. Sejak awal, jubah siluman telah menunjukkan keanehannya. Kainnya terasa ringan, tetapi seolah memiliki bobot yang lebih dari sekadar kain biasa. Ada bisikan halus yang selalu terdengar saat ia mengenakannya, suara-suara dari masa lalu yang terkadang samar, terkadang begitu jelas seperti seseorang berbicara langsung kepadanya. Dan kini, setelah pertempuran melawan Sang Kegelapan, ia semakin yakin bahwa jubah ini bukan sekadar pakaian bertuah, melainkan sebuah peninggalan yang menyimpan rahasia besar. Namun, siapa yang menciptakan jubah ini? Apakah itu berasal dari tangan manusia? Atau ada kekuatan yang jauh lebih tua yang terlibat dalam penciptaannya? Ia mengingat cerita lama yang pernah ia dengar dari seorang pertapa di gunung, tentang sebuah kain yang dijahit dari benang cahaya dan bayangan, yang hanya bisa dikenakan oleh mereka yang memiliki hati seimbang antara terang dan gelap. Dharma menggenggam jubahnya erat-erat.
Jika cerita itu benar, maka ia harus menemukan asal-usul jubah ini. Mungkin dengan memahami dari mana jubah ini berasal, ia bisa memahami mengapa ia terpilih untuk mengenakannya. Dan mungkin, ia bisa mengetahui apakah ada batasan dari kekuatan yang kini bersemayam di dalam dirinya. Perjalanannya membawanya ke sebuah hutan yang tidak tercatat dalam peta manapun. Pepohonan menjulang tinggi, batangnya dipenuhi akar-akar yang berkelok-kelok seperti ular yang saling melilit. Udara di sekitarnya terasa berat, seolah ada sesuatu yang mengawasinya dari balik kegelapan dedaunan. Dharma tidak gentar. Ia terus berjalan, mengikuti naluri yang membisikkan bahwa jawabannya ada di tempat ini. Tiba-tiba, angin berdesir lebih kencang, membawa suara-suara aneh yang terdengar seperti bisikan ribuan orang. Dharma berhenti. Ia menajamkan pendengarannya, mencoba menangkap kata-kata yang berkelebat di udara. Pengembara cahaya, pewaris terakhir, penentu keseimbangan. Suara-suara itu datang dari segala arah, memenuhi pikirannya dengan pertanyaan yang semakin sulit untuk dijawab. Langkahnya kembali terhenti saat ia melihat sebuah batu besar di tengah hutan, tertutup oleh akar-akar yang menjalar seperti jaring laba-laba raksasa. Di atas batu itu, terdapat ukiran kuno yang hampir tak terbaca. Dharma menyentuhnya dengan jemarinya, dan seketika itu juga, bayangan masa lalu berkelebat dalam benaknya. Ia melihat seorang lelaki berjubah hitam, berdiri di atas medan perang yang dipenuhi mayat. Lelaki itu memegang jubah siluman yang kini ia kenakan, tetapi warnanya berbeda, lebih gelap, lebih kelam, seperti diselimuti oleh kegelapan yang pekat. Lelaki itu menatap ke kejauhan, lalu berbisik, "Keseimbangan telah runtuh. Cahaya dan kegelapan harus menemukan jalan baru." Dharma terkejut. Apakah jubah ini pernah menjadi milik seseorang yang dahulu berdiri di sisi kegelapan? Atau mungkin, ia adalah seseorang yang mencoba menjembatani dua kekuatan yang bertolak belakang? Saat bayangan itu menghilang, Dharma terduduk di tanah, napasnya memburu. Hutan di sekitarnya terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Ia menggenggam dadanya, merasakan denyut jantung yang berpacu lebih cepat. Apa yang baru saja ia lihat bukan sekadar ingatan biasa. Itu adalah jejak masa lalu yang tertanam dalam jubah ini. Ia menatap langit yang kini mulai berubah warna. Pertanda malam akan segera tiba. Ia tahu bahwa ia harus terus bergerak. Rahasia di balik jubah ini masih terlalu banyak untuk diungkap dalam satu malam. Tetapi satu hal yang pasti, jubah ini bukan hanya sekadar pakaian bertuah. Ia adalah simbol dari sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang telah ada jauh sebelum Dharma dilahirkan. Dengan tekad yang semakin kuat, ia kembali melangkah. Perjalanannya masih panjang, dan ia tidak akan berhenti sampai menemukan kebenaran yang tersembunyi di balik benang-benang yang menjahit jubah siluman ini. Namun, tanpa ia sadari, dari kejauhan, sepasang mata merah mengawasi setiap langkahnya, menunggu saat yang tepat untuk keluar dari kegelapan. Dharma terus melangkah dengan hati-hati, melewati jalan setapak yang semakin menyempit di tengah hutan yang kian pekat. Udara malam yang dingin mengusap kulitnya, membuat bulu kuduknya berdiri. Meski ia telah menghadapi banyak kejadian aneh sejak menemukan jubah siluman, malam ini terasa berbeda. Ada sesuatu yang mengawasinya dari kegelapan, sesuatu yang tidak bisa ia lihat, tetapi bisa ia rasakan. Setiap langkahnya seakan diikuti oleh keheningan yang tidak wajar, seolah alam sendiri menahan napas, menunggu sesuatu yang akan terjadi. Dalam keheningan itu, terdengar suara lirih seperti langkah kaki yang menyelinap di antara dedaunan kering. Dharma berhenti, mendengarkan dengan saksama. Matanya menyapu ke sekeliling, tetapi hanya bayang-bayang pohon yang tampak menari di bawah cahaya bulan yang temaram. Namun, instingnya mengatakan bahwa ia tidak sendirian. Sesuatu sedang bersembunyi di balik kegelapan, menunggu momen yang tepat untuk menunjukkan diri. Dharma merasakan getaran aneh di dalam jubahnya. Kain itu berdenyut seperti jantung yang berdetak, seolah memberi peringatan bahwa bahaya semakin dekat. Ia menatap tangannya yang bergetar sedikit, bukan karena takut, tetapi karena energi aneh yang merasuk ke dalam tubuhnya. Jubah siluman telah beberapa kali menyelamatkannya, tetapi ia masih belum memahami sepenuhnya bagaimana kekuatannya bekerja. Apakah ia benar-benar bisa mengendalikan kekuatan ini, atau justru jubah ini yang perlahan mengendalikan dirinya? Tiba-tiba, angin bertiup lebih kencang, membawa serta bisikan samar yang terdengar seperti suara dari dunia lain. Dharma menegang. Suara itu semakin jelas,
menyatu dengan desir angin yang berputar di sekelilingnya. "Wahai pemilik jubah siluman, kau telah melangkah terlalu jauh." Suara itu bergema dalam kepalanya, bukan berasal dari luar, melainkan langsung masuk ke dalam pikirannya. Dharma menghunus belatinya, bersiap menghadapi apapun yang akan muncul dari kegelapan. Detik berikutnya, dari balik pepohonan, dua mata merah menyala, menembus kegelapan seperti bara api yang berkobar dalam malam yang pekat. Sosok tinggi berjubah hitam melangkah perlahan ke arahnya. Wajahnya tertutup bayangan, tetapi auranya memancarkan kekuatan yang menekan dada Dharma seperti beban yang tidak terlihat. "Siapa kau?" Dharma bertanya, mencoba menjaga suaranya tetap stabil meskipun ia merasakan tekanan luar biasa dari sosok tersebut. Sosok berjubah itu tidak segera menjawab. Ia hanya berdiri di sana, mengamati Dharma dengan mata yang penuh misteri. Lalu, dengan suara yang dalam dan bergetar, ia akhirnya berkata, "Kau mengenakan sesuatu yang bukan milikmu. Jubah itu memiliki takdirnya sendiri." Dharma mengernyit, mencoba memahami maksud dari kata-kata itu. "Jika bukan milikku, lalu milik siapa? Aku menemukannya dalam perjalanan, dan kini jubah ini telah menyatu denganku." Sosok itu melangkah mendekat, dan Dharma bisa merasakan hawa dingin yang menyertai kehadirannya. Jubah itu adalah warisan dari mereka yang telah menghilang dari dunia ini. Ia bukan sekadar kain, melainkan penjara bagi jiwa-jiwa yang terikat oleh takdir yang belum terselesaikan. Dan kini, kau telah menjadi bagian dari lingkaran itu. Jantung Dharma berdetak lebih cepat. Ia mengingat bayangan masa lalu yang pernah ia lihat di batu besar di hutan sebelumnya. Seorang lelaki berjubah hitam yang berdiri di atas medan perang yang dipenuhi mayat. Apakah itu adalah pemilik jubah sebelum dirinya? Ataukah masih ada pemilik lain sebelum itu? Sosok berjubah hitam itu mengangkat tangannya, dan seketika itu juga, jubah siluman yang dikenakan Dharma mulai bergetar hebat. Seperti ada kekuatan tak kasat mata yang mencoba menariknya dari tubuh Dharma. Rasa sakit menyebar ke seluruh tubuhnya, membuatnya tersungkur ke tanah, menggigit bibirnya untuk menahan teriakan. Namun, di saat yang sama, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Jubah itu tidak tercerabut dari tubuhnya. Sebaliknya, ia mengeluarkan cahaya biru kehijauan yang berdenyut seperti api yang hidup. Sosok berjubah hitam itu mundur selangkah, tampak terkejut melihat perubahan yang terjadi. "Tak mungkin," gumamnya. "Jubah itu menerima keberadaanmu." Dharma tidak mengerti sepenuhnya apa yang sedang terjadi, tetapi ia tahu satu hal, jubah ini memilihnya. Meskipun ia tidak tahu alasannya, jubah ini tidak akan membiarkannya diambil begitu saja. Dengan napas tersengal, ia bangkit perlahan, menatap sosok berjubah hitam itu dengan mata yang kini dipenuhi tekad. "Sepertinya jubah ini punya kehendaknya sendiri," kata Dharma dengan suara yang lebih mantap. "Dan aku akan mencari tahu mengapa." Sosok berjubah itu terdiam beberapa saat, lalu tersenyum tipis, senyum yang penuh arti, tetapi juga menyiratkan sesuatu yang lebih dalam. "Kalau begitu, bersiaplah, wahai pemilik baru jubah siluman. Karena perjalananmu baru saja dimulai. Dan semakin dalam kau menyelami rahasia jubah itu, semakin besar bayangan yang akan mengikutimu." Setelah mengatakan itu, sosok berjubah hitam menghilang dalam sekejap, seolah ditelan oleh malam yang pekat. Dharma berdiri di tempatnya, merasakan sisa-sisa energi gelap yang masih menggantung di udara. Ia tahu bahwa ini bukan pertemuan terakhir mereka. Dengan langkah berat, ia kembali melanjutkan perjalanannya, tetapi kali ini dengan kesadaran baru, bahwa jubah siluman bukan hanya sekadar pakaian bertuah, melainkan kunci menuju rahasia yang jauh lebih besar. Dan kini, ia harus menemukan kebenaran itu, sebelum bayangan yang mengintai dari kegelapan berhasil menelannya sepenuhnya. Langit malam meredup, seakan tertelan oleh kegelapan yang tidak biasa. Dharma berdiri di puncak tebing yang menghadap lembah luas, di mana angin berbisik membawa suara-suara asing yang bergema di telinganya. Ia tahu bahwa ini adalah saat yang telah ditakdirkan untuknya, saat di mana ia harus menghadapi kenyataan tentang jubah siluman yang telah melekat pada tubuhnya. Ia mengingat pertemuannya dengan sosok berjubah hitam, kata-kata yang diucapkan kepadanya masih terngiang jelas di benaknya. Jubah ini bukan sekadar kain bertuah, tetapi juga penjara bagi jiwa-jiwa yang masih memiliki urusan yang belum selesai. Dharma mengepalkan tangannya, merasakan denyut energi yang berasal dari jubahnya. Sejak pertama kali mengenakannya,
Ia telah mengalami banyak hal yang melampaui batas logika dan kenyataan. Ia telah melawan kekuatan-kekuatan yang tak kasat mata, menghadapi makhluk-makhluk yang seharusnya hanya ada dalam legenda, dan kini, ia berdiri di ambang rahasia terakhir yang selama ini tersembunyi. Ia sadar bahwa jubah ini telah memilihnya untuk suatu alasan. Tetapi apakah ia benar-benar siap menghadapi kebenaran yang akan terungkap? Tiba-tiba, langit bergemuruh, dan awan-awan hitam berputar di atasnya, menciptakan pusaran yang menghisap cahaya bulan. Dari pusaran itu, sosok berjubah hitam yang sebelumnya ia temui muncul kembali, tetapi kali ini ia tidak sendiri. Di sekelilingnya, bayangan-bayangan lain bermunculan, membentuk lingkaran yang mengelilingi Dharma. Mereka bukan manusia biasa, melainkan roh-roh para pemilik jubah siluman terdahulu yang terikat oleh sumpah yang tidak bisa dipatahkan. Saatnya telah tiba, kata sosok berjubah hitam dengan suara yang bergema di udara. Engkau telah dipilih, tetapi pilihan ini membawa harga yang harus dibayar. Apakah kau siap menerima takdir yang sesungguhnya? Dharma tidak menjawab seketika. Ia menatap para roh yang mengelilinginya, merasakan beban yang mereka tanggung selama berabad-abad. Ia bisa merasakan ketakutan, penyesalan, dan harapan yang belum tersampaikan. Jubah ini bukan hanya sebuah peninggalan, melainkan rantai yang mengikat mereka semua pada lingkaran yang tak berujung. Jika ia menerima takdirnya, apakah ia akan menjadi seperti mereka, terjebak dalam kegelapan, kehilangan identitasnya sebagai manusia? Namun, dalam keraguannya, Dharma mengingat perjalanan panjang yang telah ia lalui. Ia bukan lagi pemuda biasa yang takut pada bayangannya sendiri. Ia telah bertahan, belajar, dan menemukan keberanian dalam dirinya. Jika jubah ini memilihnya, maka ia harus mencari cara untuk mengakhiri siklus ini, bukan sekadar meneruskannya. Ia menarik napas dalam, menegakkan tubuhnya, dan menatap sosok berjubah hitam dengan penuh keyakinan. Aku tidak akan menjadi seperti kalian, kata Dharma dengan suara mantap. Aku akan mengakhiri kutukan ini. Seketika, energi biru kehijauan meledak dari dalam tubuhnya, membakar udara di sekitarnya. Para roh terdahulu berteriak, beberapa dari mereka mundur, sementara sosok berjubah hitam tetap berdiri tegak, matanya menyipit penuh kewaspadaan. Dharma merasakan kekuatan jubahnya mencapai puncaknya, tetapi kali ini, ia yang mengendalikannya, bukan sebaliknya. Ia menyadari bahwa kunci untuk membebaskan semua jiwa ini bukanlah menerima takdirnya sebagai pemilik jubah, melainkan melepaskan jubah itu dari ikatannya dengan dunia ini. Dengan satu gerakan cepat, Dharma merentangkan tangannya, dan cahaya biru kehijauan menyelimuti seluruh lembah. Jubahnya bergetar hebat, seolah melawan keinginannya, tetapi Dharma tidak menyerah. Ia berteriak, menyalurkan seluruh tekadnya ke dalam satu tujuan, membebaskan jubah siluman dari belenggu kutukan. Angin berputar semakin kencang, pusaran energi membesar, dan tiba-tiba, satu persatu bayangan yang mengelilinginya mulai menghilang, terangkat ke langit seperti debu yang tertiup badai. Roh-roh itu akhirnya bebas. Sosok berjubah hitam, yang sejak tadi diam, perlahan tersenyum tipis sebelum tubuhnya memudar bersama yang lain. Saat pusaran energi akhirnya menghilang, Dharma merasakan tubuhnya melemah, tetapi hatinya terasa ringan. Ia menatap tangannya, menyadari bahwa jubah siluman telah lenyap. Tidak ada lagi kain yang melilit tubuhnya. Tidak ada lagi energi misterius yang mengalir dalam nadinya. Ia telah berhasil. Malam itu, Dharma berdiri sendirian di tebing, menatap langit yang perlahan kembali cerah. Ia tahu bahwa perjalanannya belum berakhir, tetapi ia telah membuat perubahan yang nyata. Ia telah mengakhiri legenda jubah siluman, bukan dengan menjadi bagian darinya, tetapi dengan membebaskannya dari kutukan yang telah berlangsung selama berabad-abad. Angin sepau-sepau berhembus, membawa suara lembut yang hanya bisa ia dengar dalam hatinya. Terima kasih. Suara itu samar, tetapi penuh kedamaian. Dharma tersenyum. Ia menatap cakrawala, siap melangkah menuju masa depan yang baru, tanpa bayangan yang menghantuinya.